Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Bacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat hafalan untuk renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, "Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama, seperti yang kami derita juga." Sahabat-sahabat Kristus, kemarin kita mendapatkan bahwa pencobaan tidak terhindarkan selama kita di dunia ini. Jadi, apa tujuan Allah mengizinkan kita menghadapi masa-masa sulit? Pertama, Tuhan mengizinkan pencobaan untuk menguji iman kita. Namun, Dia tidak melakukannya dengan harapan bahwa kita akan gagal. Sebaliknya, Dia ingin kita belajar lebih bergantung padanya. Iman yang belum terbukti dan belum teruji tidak akan bertumbuh tanpa tantangan. Kalau belum diuji, bagaimana kita tahu apa yang mampu kita tanggung dalam hidup? Kedua, Dia menggunakan pencobaan untuk menunjukkan kuasanya yang menopang. Seperti yang kita pelajari kemarin, setiap orang menghadapi masa-masa menyakitkan dalam hidup. Dengan memanfaatkan kekuatan Tuhan pada masa-masa ini, kita dapat memberikan kesaksian yang kuat di hadapan mereka yang belum mengenal Kristus. Ketiga, pencobaan yang kita alami memperlengkapi kita untuk membantu orang lain. Saat kita mengalami kesulitan, kita secara khusus diperlengkapi untuk bersimpati dan memberi semangat kepada orang lain yang mungkin nantinya akan menghadapi cobaan serupa. Prinsip ini merupakan bagian penting dari pelayanan Rasul Paulus. Renungkan 2 Korintus 1 ayat 4-8. Keempat, Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita untuk menyucikan kita. Kesulitan memberikan tekanan pada kita, terutama di area di mana kita berusaha menyembunyikan dosa. Tuhan tahu bahwa hal-hal ini harus diungkapkan dan dihadapi secara terbuka dan jujur jika kita ingin menjadi orang percaya yang dewasa. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan mempunyai tujuan untuk setiap pencobaan yang Dia izinkan menghampiri kita. Berdiri teguh dan biarkan
Dia melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita dengan cara apapun yang Dia anggap perlu. Ingat, Tuhan izinkan kita melewati cobaan agar iman kita bertumbuh. Barulah kita bisa menolong orang lain sambil memuliakan Dia. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.